Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Roni Aprinto SE MPD selaku dosen mengampu mata kuliah Ekonomi Internasional, dan teman-temanku yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Faktor Perpindahan Produksi Antar Negara. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Andilia Diah Ayu Nawangwulan, yang kedua ada Mbak Arsita Dewi Fatmala, yang terakhir ada saya Rahmat Zailani. Baik, langsung saja di sini saya akan menjabarkan mengenai faktor produksi antar negara. Teori perdagangan klasik menganggap bahwa faktor produksi tidak secara bebas pindah dari satu negara ke negara lain. Meskipun anggapan ini ditiadakan, maka teori klasik perdagangan itu masih tetap berlaku. Namun, apabila analisa perdagangan itu dilakukan dengan memperlihatkan waktu dinamis, maka akan terpengaruh adanya perpindahan faktor produksi. Faktor produksi akan dipindah dari tempat yang harganya murah ke tempat yang harganya jauh lebih mahal. Dan akhirnya harga faktor produksi akan cenderung sama di berbagai tempat. Perpindahan faktor produksi ini dapat dianggap sebagai pengganti perdagangan barang. Misalnya, satu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja yang banyak dapat mendatangkan, mengimpor tenaga kerja atau mengimpor barang yang padat tenaga kerja dari negara yang banyak memiliki tenaga kerja tertentu. Saja, kedua pilihan ini akan membawa implikasi ekonomi yang berbeda bagi negara penerima dan pemberi. Dalam hal ini akan disajikan implikasi ekonomi perpindahan faktor produksi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Rahmat. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Motif migrasi tenaga kerja internasional. Yang pertama ada ekonomi, meliputi mencari pekerjaan. Yang kedua meningkatkan tingkat pendapatan. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan. Dan yang keempat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya adalah non-ekonomi. Non-ekonomi meliputi kebebasan politik dan kemerdekaan beragama. Resiko migrasi. Resiko migrasi itu meliputi yang pertama biaya transportasi, yang kedua biaya oportunitas, yang keempat adalah adaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya yang terakhir adalah keuntungan migrasi. Yang pertama, pendapatan meningkat, yang kedua standar hidup yang lebih baik, yang keempat tersedianya pendidikan yang lebih baik, dan yang terakhir adalah peluang kerja masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Andilia. Saya akan menjelaskan tentang modal. Modal sendiri merupakan sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik modal dari dalam maupun dari luar negeri. Modal relatif lebih mudah pindah dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh pendapatan, dan harus didukung adanya kebijakan pemerintah yang tidak melarang arus modal masuk dan keluar. Untuk negara menerima pinjaman luar negeri, investasi dari luar negeri dapat mendorong pertumbuhan. Dengan kata lain, jika pinjaman luar negeri kontribusinya melebihi biaya, maka secara ekonomis dapat dilakukan dan tidak akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, perpindahan modal antara dua negara. Selanjutnya, implikasi ekonomi transfer modal antara dua negara. Yang pertama, negara maju dan negara berkembang. Secara keseluruhan, produksi total kedua negara mengalami kenaikan. Yang kedua, karena tiap negara mempunyai kelebihan yang berbeda dalam faktor produksi, sehingga dapat saling melengkapi dengan adanya transfer. Yang terakhir, ekonomi dunia akan memperoleh keuntungan. Suatu negara yang tidak memiliki faktor produksi tenaga kerja dalam jumlah yang banyak dapat mendatangkan tenaga kerja dari negara lain atau mengimpor barang yang padat kepada tenaga kerja, dan sebaliknya, negara yang banyak memiliki modal dapat menjual atau mengekspor barang yang padat atau mentransfer modal untuk memperoleh pendapatan dari luar negeri. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai faktor perpindahan produksi antar negara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.